Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati dengan NIM 21044-11424 dari kelas 1 TIM. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit terkait tentang pengertian internet, sejarah internet, peran internet, dampak negatif dari penggunaan internet di era milenial, dan yang terakhir yaitu tips untuk menghindari atau meminimalisir dampak negatif dari penggunaan internet tersebut. Oke, langsung saja kita bahas terkait tentang pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara satu media dengan media yang lainnya secara cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Oke, selanjutnya masuk pada sejarah internet. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikanlah NSF-Net atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkannya internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Yang ketiga yaitu peran internet dalam kehidupan manusia secara umum. Peran internet dalam kehidupan manusia secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus berbagai hal. Dengan menggunakan internet, kita bisa menghemat waktu sekaligus biaya sangat banyak. Selanjutnya, peran internet dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya, sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Yang kedua, peran internet dalam bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Kita cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Yang ketiga, peran internet dalam bidang ekonomi. Kita bisa berjualan dengan mudah secara online. Kita bisa membeli suatu barang dengan mudah dan cepat, mencari lapangan pekerjaan, mempromosikan suatu produk maupun jasa, dan kita dapat mencari nafkah melalui internet. Yang keempat, peran internet dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, dapat mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik. 2. Memudahkan sistem administrasi. 3. Menghemat biaya operasional. 4. Membantu mempromosikan potensi daerah. 5. Memudahkan sosialisasi program-program kerja pemerintah kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memudahkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan hasil kerja pemerintah. Baiklah, kita lanjut pada poin yang keempat, yakni dampak negatif penggunaan internet di era milenial. Dampak negatifnya yaitu dapat berupa 1. Kecanduan internet, 2. Perjudian, 3. Pornografi, 4. Bullying, 5. Mengabaikan orang di sekitar seperti keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Yang keenam, insomnia, dan yang terakhir yakni krisis moral. Nah, poin yang kelima yaitu tips atau cara untuk menghindari atau meminimalisir dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama, batasi waktu penggunaan internet. Yang kedua, gunakan pengaturan untuk menyaring situs-situs dewasa. Yang ketiga, pasang aplikasi yang bermanfaat. Yang keempat, berikan edukasi kepada anak terkait internet. Dan yang terakhir yakni lakukan pemeriksaan terhadap handphone anak secara berkala. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat disampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.